Oke, jadi ini pendahuluan atau review mengenai peran lembaga supervisi atau pengawas dan lembaga regulator keuangan. Karena fakultas kita adalah ekonomi Islam dan jurusannya perbankan syariah, maka kita akan fokus ke OJK, peran OJK dalam kaitannya dengan supervisi dan pengawasan bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Umum dulu ya, umum dulu. Oke, secara umum saya ingin tanya dulu, trivia dulu. Apa singkatan dari OJK? Yang bisa menjawab? Otoritas Keuangan, Pak. Oke, Otoritas Jasa Keuangan. Tahun berdirinya? Ada yang tahu tahun berdirinya? Juli 2012, bukan Pak? 16 Juli 2012. Oke, undang-undangnya? Undang-undang OJK tahun berapa? OJK itu termasuk lembaga keuangan, lembaga pengawas keuangan yang belum lama ya. Lebih dari 20 tahun atau ya kurang lebih 20 tahun ya. Dibanding Bank Indonesia pasti udah 40-50 tahun. Ya, hampir sama dengan umur NKRI. Nah, kalau OJK termasuk baru. Bisa dilihat dari Undang-Undang OJK. Ada yang bisa share? Undang-Undang OJK nomor berapa, tahun berapa? Nomor 21 tahun 2011. Nomor 21 tahun 2011. Jadi mungkin kurang lebih 20 tahun ya, 20 tahun berdiri. Oke. Otoritas Jasa Keuangan, kita anggap undang-undangnya itu sebagai patokan dia berdiri secara legal formal. Tugas dan fungsinya secara umum apa? Mengawasi, bukan Pak? Mengawasi. Terus? Mengawasi apa lagi ya? Mengatur, Pak. Ya? Mengatur. Mengawasi, mengatur. Oke, ada lagi? Menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengawasan. Oke. Terhadap seluruh kegiatan keuangan. Ya, terhadap satu kegiatannya. Jadi kata kuncinya aja mengawasi dan mengatur ya, kata kuncinya. Menyelenggarakan, mengawasi, mengatur. Kalau misalkan ada bank yang bermasalah, entah masalahnya apa ya, dan dia karena masalahnya itu hampir bangkrut gitu ya, atau hampir bangkrut, hampir tutup gitu ya, saking parahnya, itu masih bagian dari kerja OJK tidak untuk apa ya, untuk menyelamatkannya atau untuk mengaturnya. Apakah diurusi juga bank-bank yang yang likuiditasnya rendah, terus bank-bank bermasalah secara keuangan gitu? Itu masih ruang lingkup OJK bukan? Iya kayaknya ruang lingkupnya termasuk ya, termasuk. Nanti coba dilihat di undang-undangnya. Di undang-undangnya termasuk di dalamnya adalah pencegahan, terus kemudian mitigasi krisis keuangan.
krisis keuangan yang kaitannya dengan krisis keuangan di perbankan. Kalau kemarin mungkin nggak usah ke undang-undang, misalnya kemarin ada permasalahan di Bukopin, Bank Bukopin, kemudian ada usaha untuk menyelamatkan, itu juga yang manage adalah OJK. Oke, jadi dari obrolan sekitar 5 menit tadi, sebenarnya fungsi peran OJK secara umum sudah bisa dibaca sendiri gitu ya, sudah bisa dibaca sendiri. Dan cara kewajiban perkuliahan mungkin boleh diterangkan, tapi sebenarnya kalian bisa mencari sendiri. Dan kalaupun saya terangkan juga ini sebagai refreshment saja, penyegaran, dan jangan sampai ini menjadi sesuatu yang harus kalian cari-cari lagi ketika nanti UTS atau UAS. Oke. Itu tinggal mencari dengan HP ya. Yang kerja cukup jempol ini, kaki nggak perlu kerja, itu nggak perlu ke perpus, nggak perlu beli buku, hanya pekerjaan jempol itu bisa ketemu fungsi peran tahun berdiri, legal standing atau dasar hukum berdirinya dan lain-lain. Oke, jadi yang akan saya bahas ini atau nanti di perkuliahan kedepannya akan membahas mengenai hal-hal yang lebih dari itu ya, lebih dari itu. Oke, kita lihat. Oke. Otoritas Jasa Keuangan ya, masih pengantar. Ya, ini ada cuplikan berita tahun lalu. Ya, ini mungkin beritanya agak mix antara politik dan keuangan. Gegara Jiwasraya dan kawan-kawan, DPR mau evaluasi Undang-Undang BI dan OJK. Jadi kita fokus ke keuangannya. Jadi ada masalah keuangan, ada masalah di lembaga keuangan Jiwasraya, meskipun bukan perbankan tapi institusi keuangan, dia ada masalah dan pasti merugikan nasabah secara keseluruhan. Oke. Ketika ada seperti ini, ada kondisi seperti ini, otoritas biasanya melakukan reformasi regulasi ya. Jadi reformasi regulasi. Nah, ini yang kemudian menjadi pendorong. Jadi ketika ada masalah pasti akan bertanya-tanya siapa yang salah. Orangnya kah, aturannya, keduanya, atau bahkan bukan keduanya. Gitu ya. Nah, perdebatan-perdebatan ini ya, inilah yang kemudian membuat Bank Indonesia, OJK itu menjadi lembaga yang dinamis, yang senantiasa berubah. Jadi kalau kita melihat undang-undang OJK, regulasi-regulasinya ya mungkin kita, atau undang-undangnya saja, kita fokus undang-undang OJK, pasti kita melihat sesuatu yang statis, sesuatu yang tetap tidak berubah. Ya kan? Ya tahun 2011, undang-undang OJK sampai sekarang ya masih seperti itu. Tapi kalau kita lihat di lapangan, begitu ada masalah pasti ada perdebatan. Ini aturannya yang salah, gitu. Ada yang berpendapat bukan aturannya, orang Jiwasrayanya, orang perbankannya yang salah. Ada yang berpendapat keduanya harus diperbaiki, orangnya dan aturannya. Mungkin juga ada yang berpendapat keduanya tidak salah, jadi yang lain yang harus diperbaiki. Nah, entah hasil dari perdebatan itu seperti apa, pasti akan membuat si lembaga pengatur atau regulator itu akan berubah, akan menyesuaikan diri. Nah, itu yang perlu dicatat, bahwa lembaga keuangan seperti OJK itu mungkin kelihatannya biasa saja secara kelembagaan, fungsinya tetap sama, tapi dia senantiasa berubah. Apalagi setelah ada masalah, setelah ada kejadian-kejadian keuangan.
Oke, ini yang perlu dicatat. Ya, maka harus tahu apa masalahnya, mengapa jadi masalah gitu ya. Ini sekali. Oke. Nah, itu secara keadaan. Kemudian, oke, nah biar. Oke, ya. Jadi OJK sebagai lembaga supervisi dan regulator, dia dinamis, senantiasa berubah dan tidak melulu seperti itu gitu ya. Ada perubahan, ada hal-hal yang perlu kita lihat, yaitu misalkan yang pertama adalah peran krisis atau krisis, ya peran krisis. Krisis yang dimaksud adalah krisis keuangan atau bukan krisis keuangan saja, tapi misalkan pandemi ya, COVID. Itu krisisnya bukan di bidang keuangan, tapi di bidang kesehatan, tapi efeknya menjalar sampai ke krisis keuangan. Bagaimana berita tadi, masalah di Jiwasraya, maka peran krisis dalam dunia perbankan modern itu dia menjadi semacam pendorong untuk terjadinya reformasi-reformasi dalam dunia pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan. Oke. Mungkin kita yang paling diingat dari krisis ya krisisnya itu sendiri. Tahun 97-98 ada krisis. Mungkin kalian ada yang belum lahir atau baru lahir mungkin. Kemudian tahun 2008 juga ada krisis keuangan. Mungkin yang kita dengar hanya sampai di media, oh ya di media katanya ada krisis keuangan. Tetapi secara regulasi sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh itu ada perubahan-perubahan besar. Ada perubahan-perubahan besar di sisi peraturan dan pengawasan. Ya, kalau kita tidak tahu ya berarti mungkin memang kita belum membaca sampai ke hal-hal tersebut. Jadi regulasi dan supervisi atau pengawasan itu berubah sering terjadinya krisis. Berubahnya itu bukan sekedar ingin berubah, oh ya ada krisis berubah ya, bukan ya. Jadi ya sama seperti kita, ketika kita sebagai seorang manusia, mahasiswa misalkan mengambil mata kuliah, terus kemudian ada kejadian hasilnya buruk gitu ya, yang biasanya dapat B atau dapat A, ternyata dapat D. Nah, pasti itu akan terjadi goncangan, dan goncangan itu yang mendorong kita mau tidak mau untuk melakukan perubahan. Oke, lembaga keuangan pun seperti itu ya. OJK atau lembaga pengatur dan supervisi pun seperti itu. Yang kedua, tren di era modern ini adalah global versus lokal, global melawan lokal. Maksudnya seperti apa? Jadi apa yang terjadi di Indonesia, bagaimana OJK mengatur agar lembaga keuangan di Indonesia itu tetap solid, tetap baik, itu tidak bisa dilakukan hanya dengan fokus ke dalam negeri. Dia juga harus memperhatikan apa yang ada di luar negeri. Satu. Kedua, untuk menjaga stabilitas keuangan di dalam negeri, itu akan sia-sia apabila di luar negara-negara lain, terutama negara-negara besar itu serampangan ya, atau asal-asalan mengatur keuangannya. Oke. Jadi saling mempengaruhi, global versus lokal. Jadi kita tidak bisa hanya fokus ke dalam negeri, tapi juga harus memperhatikan atau mendorong lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pengatur keuangan di luar negeri juga bertindak profesional dan solid. Itu maksudnya. Oke. Makanya ada ungkapan di bawahnya itu broke globally, dies locally. Jadi rusaknya itu di luar, tapi yang mati di dalam. Gitu ya. Maksudnya, jadi broke globally, dies locally. Jadi yang rusak di luar sana, negara-negara lain yang rusak, tapi yang mati itu orang-orang yang ada di Indonesia. Misalkan ekspor.
Kita ambil contoh ekspor kita misalkan ke Amerika. Mayoritas ekspor kita ke Amerika. Kalau keadaan keuangan atau ada krisis keuangan di Amerika, ada krisis ekonomi di Amerika, daya beli Amerika menurun, yang rusak di Amerika, maka orang-orang atau lembaga-lembaga keuangan di Indonesia yang berkaitan atau yang terlibat dengan ekspor ke Amerika itu akan mati ya, akan ikut kena imbasnya, Bahkan imbasnya bisa merambat ke sektor lain. Nah, karena kan sektor perdagangan internasional, sektor ekspor sudah terkait dengan banyak sektor-sektor lainnya. Perbankan kena imbas, perdagangan kena imbas, tenaga kerja juga. Oke. Orang-orang yang bekerja di sektor ekspor itu akan kehilangan pekerjaannya, keluarganya akan terlantar, mungkin anaknya jadi nggak bisa sekolah karena pendapatan orang tuanya menurun. Nah, itu maksudnya tidak bisa lagi hanya fokus ke dalam negeri atau fokus ke domestik. Yang ketiga, peran lembaga keuangan internasional semakin penting dan berkembang. Jadi, perannya penting dan berkembang. Oke. Siapa lembaga keuangan internasional? Ya nanti kita akan belajar. Sebagai contoh saja, misalkan ada namanya BSBC, ya. Terus ada BIS, gitu ya. Jadi Bank for International Settlement (BIS). Nah itu nanti itu semakin penting perannya, dan Bank Indonesia, OJK, Bank Indonesia dan OJK sudah menjadi membernya sejak tahun 2000-an awal. Oke. Semakin penting dan berkembang. Semakin penting yang dimaksud semakin penting apa? Dia jadi standar setter, jadi pembuat standar. Tadi saya bilang kondisi keuangan di dalam negeri bisa dipengaruhi oleh apa yang ada di luar negeri. Sementara kita tidak punya tangan, Indonesia tidak punya tangan untuk mempengaruhi OJK-nya Amerika untuk bertindak A, B, dan C, ya kan? Kita tidak punya tangan untuk seperti itu. Kita tidak bisa intervensi. Nah, intervensinya seperti apa? Intervensinya dengan atau melalui lembaga keuangan internasional tersebut. Di mana lembaga keuangan internasional ini anggotanya adalah OJK-OJK dari seluruh dunia. Oke, jadi di situ lapangannya, di situ medan tempurnya agar kita bisa mempengaruhi OJK-OJK di luar negeri, di negara di luar Indonesia. Nah, lembaga keuangan internasional itu fungsinya apa? Selain tadi untuk saling bertukar, saling memberi masukan, juga ada instrumen standar setter, dia mengeluarkan standar. Ini OJK itu yang baik itu standarnya seperti ini A, B, C, D. Nah, itu. Nah, dari perdebatan di standar-standar itulah Indonesia bisa mempengaruhi OJK-OJK di negara lain atau OJK-nya negara lain. Semakin berkembang maksudnya apa? Misalkan IMF. Dulu IMF sebelum tahun 80-an, dia fungsinya development support. Jadi mensupport atau mendorong perkembangan atau pembangunan di negara-negara. Indonesia dulu dikenal sebagai negara pembangunan, ya, ada bapak pembangunan, karena dia disupport oleh utang-utang, pembiayaan atau pinjaman-pinjaman dari IMF salah satunya. Nah, karena adanya krisis, IMF itu sedikit berubah, dia bergeser. Tidak lagi ibaratnya pembiayaan untuk pembangunan, dia perannya adalah krisis manajemen dan prevention. Jadi, perannya adalah manajemen krisis dan pencegahannya. Ya masih memberikan piutang, ya, masih memberikan pinjaman-pinjaman, tapi dia fungsinya dorongannya adalah dalam rangka biar tidak ada krisis, atau setelah ada krisis biar cepat bangkit gitu ya. Mungkin perbedaannya tidak terlalu banyak, tapi nanti
ada hal-hal yang signifikan, perubahan akan kelihatan seberapa besar signifikansi perubahan ini. Yang keempat, berhubungan dengan yang tadi saya sebut bahwa ada lembaga keuangan internasional, tetapi dalam lapangan internasional, artinya dalam pergaulan antar lembaga keuangan di ranah internasional itu tidak seperti di domestik ya. Karena kita sedang membahas international law atau international regulation. Kalau hukum dalam negeri, hukum domestik, kan ada DPR, ada presiden. Nah, kalau hukum internasional, presidennya siapa? DPR-nya siapa? Kalau ada yang melanggar hukum internasional, yang mengadili siapa? Kan tidak ada negara di atas negara, gitu ya. Ya kan? Tidak ada negara dunia, gitu ya. Kan nggak ada. Jadi negara ya independen masing-masing. Nah, ketika kita masuk ke lapangan internasional, lapangan hukum internasional, seperti apa caranya untuk bisa saling mempengaruhi? Oke. Ya, saling mempengaruhinya adalah di dalam lembaga internasional tersebut kan. Nah, instrumennya, alatnya, sekarang alatnya, jadi lebih spesifik lagi, alatnya apa yang dipakai di dalam lembaga internasional itu ada yang disebut TRN, yaitu Transnational Regulatory Network dan Soft Law. Soft Law dan TRN sini akan sangat mirip. TRN jadi network atau kerjasama atau jaringan internasional, jaringan regulator internasional gitu ya. Jaringan regulator internasional, atau kalau gampangnya ya jaringan OJK internasional, TRN. Instrumennya itu nanti akan ada penjelasan seperti apa TRN itu. Kemudian soft law itu ya dari kata law ada softnya. Maksudnya kalau law seperti biasa, hukum yang biasa itu pasti ada efeknya. Melanggar penjara 10 tahun misalnya. Menerabas lampu merah denda 200.000 gitu kan, jelas itu law yang biasa, hukum yang biasa. Kalau soft law seperti apa? Ini adanya di hukum internasional, karena tidak ada negara di atas negara, maka dia bentuknya standar ya. Salah satu contohnya standar. Kalau standar sudah disepakati, apakah boleh diimplementasikan? Boleh. Kalau ada yang tidak mengimplementasikan, akan dihukum atau tidak? Tidak. Karena dia soft, bukan law dalam arti sebenarnya. Oke. Misalkan aturan CAR ya, Capital Adequacy Ratio, itu harus 8% menurut standarnya BIS misalkan. Di mana BIS ini lembaga internasional. Nah, member-member dari BIS misalkan disepakati untuk mencapai rasio 8% pada tahun 2022. Nah, kalau Indonesia berhasil, ada reward-nya nggak? Ya, tidak ada. Kalau kemudian ada negara yang tidak berhasil mencapai 8%, misalkan Malaysia, ada punishment-nya? Tidak ada. Nah, itu yang dimaksud soft law. Tetapi, nanti kita akan belajar, meskipun tidak ada reward dan punishment-nya, tetap ada semacam, ya, tetap ada hal-hal yang membuat negara-negara itu patuh. Tidak ada reward dan punishment, tapi bisa membuat negara-negara patuh. Itu yang ada di dalam konsep soft law. Apa yang bisa membuat patuh nanti kita bahas. Ini baru pengantar. Yang kelima, konsep yang penting juga dalam pengawasan dan regulasi keuangan adalah konsep public goods. Jadi financial stability sebagai public goods. Jadi barang publik.
Kalau dalam konsep ekonomi Islam juga ada barang publik ya. Barang milik bersama apa ya? Saya agak lupa, mungkin yang kalian yang baru ambil ekonomi Islam atau pengantar pemikiran ekonomi Islam, itu ada public goods, ada barang milik publik, barang milik bersama, barang milik perseorangan ya. Nah, dalam konsep regulasi dan supervisi perbankan modern, itu ada konsep financial stability sebagai public goods. Jadi, stabilitas keuangan itu barang publik. Nah, ini konsep yang baru dan harus kita pahami sebagai konsep yang penting. Tidak hanya air, udara, jalan raya, tanah sebagai barang publik, stabilitas keuangan juga barang publik. Jadi kita sebagai warga negara berhak memiliki stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan maksudnya adalah stabilitas keuangan makro ya. Ya. Jadi yang dimaksud stabilitas bukan berarti, oh ini saldo saya di bank sudah 3 bulan 0 terus gitu. Ini nggak stabil ini. Pemerintah harus bertanggung jawab, bukan itu maksudnya. Ya maksudnya adalah stabilitas keuangan salah satunya yang berefek pada misalkan harga-harga barang kebutuhan itu stabil, terus kemudian tingkat suku bunga, kalau di konvensional tingkat suku bunga stabil, akses kepada pembiayaan itu gampang, dan seterusnya. Itu stabilitas keuangan sebagai public goods. Jadi peran OJK di sini menjaga agar seluruh masyarakat Indonesia menikmati sistem keuangan yang stabil. Oke, nanti kalau Zoom-nya terputus karena sudah 40 menit, silahkan diklik lagi link-nya. Kemudian yang keenam adalah intervensi dan non-intervensionis ya. Oke, ya perbaiki dulu. Intervensi dan non-intervensi. Ya, non ya. Satu non dan satu intervensionis. Ya, kembali lagi ke awal, jadi ada krisis, kemudian bagaimana penanganannya. Salah satu fungsi OJK kan itu. Nah, ada dua paham besar di sini, jadi ada non-intervensi dan intervensi. Tinggal sedikit ya, saya lanjutkan. Ya, jadi berkaitan dengan krisis keuangan yang terjadi, kita mundur lagi ke fungsi regulator, fungsi OJK sebagai pihak yang memanage krisis keuangan atau krisis yang terjadi pada industri keuangan secara institusional, secara individu. Jadi pendekatan pencegahannya, jadi kita sedang membicarakan pencegahan. Cara mencegahnya itu bisa non-intervensi versus intervensionis. Atau kata lainnya bisa market versus regulatory approach. Jadi non-intervensi atau market regulatory approach itu berhubungan dengan teori di ekonomi makro yang menyebutkan bahwa ketika ada goncangan, ketika ada perubahan di pasar, maka pasar dengan sendirinya akan mencapai titik keseimbangan baru atau titik equilibrium baru. Jadi itu non-intervensi atau market approach. Oke. Maksudnya seperti apa? Misalkan di dalam pasar persaingan sempurna, ketika pembelinya banyak dan penjualnya banyak, maka satu individu penjual tidak bisa mengakali harga jual. Jadi contohnya di pasar Ciawi misalkan ada 100 penjual beras,
dengan pembeli yang banyak ribuan, ya, maka seorang penjual beras tidak bisa menaikkan harga atau menurunkan harga semaunya biar dia dapat untung besar atau biar dapat pembeli banyak. Kenapa? Karena pesaingnya banyak. Kalau dia menaikkan, sementara 99 pedagang lainnya tidak menaikkan harga barang, harga berasnya gitu, pasti dia tidak akan dapat penjual, tidak akan dapat pembeli. Karena yang lain tidak naik. Kalau dia menurunkan harganya sendirian, pasti dipukuli 99 penjual lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan pasar itu ketika ada perubahan-perubahan, ada goncangan, dia akan dengan sendirinya, bisa dengan sendirinya dalam waktu yang agak lama, ya, dalam waktu tertentu, akan mencapai keseimbangan baru. Oke, jadi yang dimaksud non-intervensi itu seperti itu, market approach. Bisa dipahami ya. Jadi kalau di pasar ada yang, ini di ekonomi makro ya, mikro, maaf, di ekonomi mikro. Jadi kalau pasar persaingan sempurna, kalau ada yang nakal satu orang, itu dia akan dengan sendirinya hilang. Karena mekanisme pasarnya jalan. Jadi kalau ada satu orang yang menurunkan harganya saja, gitu ya, biar dapat pembeli banyak, karena harganya lebih rendah dari yang lain, tapi kan dia sendirian, penjual yang lain banyak, pasti dia akan dapat tekanan dari penjual lain yang harganya masih normal. Oke. Apalagi kalau dia menaikkan sendirian, nggak akan ada yang mau beli karena yang lain masih lebih rendah. Itu pasar persaingan sempurna. Ya walaupun kalau 100-100-nya ini sepakat, yuk kita naikkan semuanya, gitu ya, biar kita semua dapat untung, ya bisa saja. Tapi itu kan jarang terjadi ya. Kartel itu jarang terjadi. Itu kalau semua penjualnya ingin menaikkan harga barang, ya itu memang pasarnya sudah terdistorsi, sudah bukan pasar persaingan sempurna lagi. Tapi dalam keadaan normal, pasar atau market itu akan menyeimbangkan dengan sendirinya. Nah, hubungannya dengan perbankan, ketika perbankan itu industri keuangan ada yang bangkrut salah satu banknya, ya, karena entah apa sebabnya, itu pendekatan pasar dia lembaga yang mengambil posisi menggunakan pendekatan pasar tidak akan merubah aturannya secara drastis. Karena apa? Karena dia percaya pasar atau sistem keuangannya itu akan dengan sendirinya mencapai titik keseimbangan baru. Nah, kalau regulatory approach, kalau ada krisis di lembaga keuangan, ada bank yang hampir bangkrut atau ada bank yang bangkrut, dia akan melakukan reformasi peraturan, reformasi perundangan dan regulasi. Untuk apa? Untuk mencegah itu. Karena dia yakin bahwa ini masalahnya ada di aturannya, bukan di pasarnya secara keseluruhan. Oke. Nah, efeknya apa atau instrumennya apa, alatnya apa ketika lembaga keuangan atau lembaga pengawasan ini mengambil posisi pendekatan pasar. Mengambil posisi pendekatan pasar, dia akan menggunakan pendekatan bail-in ya, bail-in. Apa itu bail-in? Jadi saya ke bail-out dulu ya, biar bisa membedakan dengan jelas. Ya, kalau menggunakan regulatory approach, ada bank yang hampir bangkrut, maka pemerintah akan mengucurkan dana untuk menolong bank tersebut. Ya, kalau kalian pernah dengar BLBI, nah itu usaha pemerintah untuk menyelamatkan perbankan. Pemerintah mengeluarkan dana, menyiapkan dana untuk menyelamatkan bank-bank itu. Padahal bank itu bukan punya pemerintah. Tapi kenapa pemerintah mau menyelamatkan? Ya karena kalau tidak diselamatkan,
bisa mempengaruhi sektor-sektor yang lain. Itu alasannya. Oke. Kebalikannya, kalau pemerintah atau regulator menggunakan prinsip market intervention atau market approach, maka pemerintah tidak mau mengeluarkan uang dari kasnya. Lalu kalau ada bank yang bangkrut, hampir jatuh, hampir tutup, siapa yang harus menanggung? Yang menanggung adalah ya kreditor, termasuk pemegang sahamnya. Jadi pemerintah nggak akan intervensi dan menyiapkan dana. Itu kalau bail-in. Oke, karena pendekatan pasar, pendekatan market approach, pemerintah atau peran pemerintah untuk menyelamatkan, untuk meregulasi itu minimal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi itu 6 hal. Belum, Ustaz. Ya, itu 6 hal yang berkaitan dengan pengawasan dan regulasi perbankan ya, secara umum. Pengawasan dan regulasi perbankan secara umum. Itu tema-tema besarnya atau tema-tema pentingnya. Tema-tema pentingnya mungkin tidak langsung berkaitan dengan perbankan syariah, tapi secara fungsinya itu ya syariah juga ya. Secara makosid dia syariah juga. Dalam arti ya menjaga stabilitas keuangan. Oke. Itu juga bagian dari makosidus syariah. Sehingga dalam perspektif ini ya ini sudah masuk ke OJK syariah. Kalaupun sistem keuangannya sudah syariah semua, bank semuanya sudah syariah, fungsi-fungsi seperti ini masih ada, masih berperan. Oke, mungkin dengan sedikit modifikasi, tapi fungsi-fungsi menjaga stabilitas, intervensi atau non-intervensionis itu masih ada di OJK. Oke, dan mungkin financial stability, stabilitas keuangan sebagai barang publik, itu juga sangat syariah. Dia masuk sesuai dengan makosid. Itu juga satu yang harus kita catat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah saya kira cukup sampai sini. Ini sebagai pengantar tema-tema besar atau tema-tema pokok dari pengawasan dan regulasi perbankan. Masing-masing dari tema besar ini bisa diperdalam dan menjadi materi yang mungkin nanti akan kita bahas di materi-materi selanjutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, kuliah ini akan saya rekam dan saya upload di channel kuliah daring dan bisa diakses sewaktu-waktu apabila ada yang lupa atau ada yang terlewat. Dan silahkan di-subscribe. Mengapa? Karena nanti kalau ada video baru, kuliah baru bisa diakses sewaktu-waktu, dan kalau misalkan nanti saya ada halangan untuk kuliah daring secara langsung, tugasnya diambilkan dari tugasnya berupa mereview atau menjawab pertanyaan yang jawabannya ada di video-video ini. Oke, saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Oke, mohon maaf, semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.